kegiatan pembelajaran hari ini. Apa kabar hari ini? Bersama Yesus dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Oke. Selanjutnya diundang kita semua berdiri sebelum kita akan memasuki kegiatan kita. Kita akan dahului dengan doa dan sebelum itu mari kita menyanyi satu lagu. Baca kitab suci, doa tiap hari. 2, 3. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Dan iman akan berhak. Dan itu terima kasih karena bersama menolong perjalanan kami dari rumah hingga ke tempat penyetuan. Kami akan mulaikan proses ajar mengajar kami. Biar Tuhan tolong dari awal, pertengahan, sampai akhir baik baik. Dalam Tuhan Yesus, amin. Oke, silakan dulu. Terima kasih. Dan ketua kelas hari ini apakah semua hadir? Hadir, Bu. Oke, baik, semua hadir hari ini. Dan saat ini kita akan masuk pada materi. Dan sebelum itu Ibu mau bertanya dulu. Masih ingat dengan materi yang minggu lalu? Masih. Minggu lalu? Masih ingat? Masih. Materi tentang? Roh Kudus memperbarui hidup orang beriman. Iya, Roh Kudus memperbarui tentang hidup orang beriman. Oke, siapa yang masih ingat makna hidup orang beriman? Apa makna dari hidup orang beriman? Ya, atau apa peran hidup orang beriman? Silakan, ada? Ya, atau peran Roh Kudus orang beriman? Menghibur dan menguatkan orang beriman. Ya, menghibur, menguatkan orang beriman. Ada lagi Ada, Bu. yang tahu? Memberi kekuatan dan penghakian bagi orang beriman. Ya, peran Roh Kudus itu memberi kekuatan bagi orang beriman. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada materi tentang setia beribadah, berdoa dan membaca Alkitab. Ayat pendukung kita hari ini Efesus 6 ayat 8 dan Roma 12 ayat 12. Nah, anak-anak, setelah kita akan mempelajari materi pada kegiatan pembelajaran hari ini, peserta didik harus mampu. Yang pertama, perhatikan ya, yang pertama, peserta didik mampu melakukan observasi mengenai kesetiaan, berdoa, membaca Alkitab, dan beribadah di kalangan gereja dan SMP keluarga Kristen. Yang kedua, peserta didik mampu menulis doa permohonan supaya Allah memberi siswa untuk hidup baik dan benar serta mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya di rumah dan di sekolah.
share materi yang ada di grup WA. Silakan perhatikan. Di situ ada. Sudah ya? Sudah dibuka? Oke. Jadi di tugas kelompok ini pertama, masing-masing kelompok membaca materi yang sudah dibagikan kepada ketua kelompok yang Ibu sudah share ya di grup. Selanjutnya setiap kelompok menuliskan hal-hal apa saja yang kalian dapat lewat materi. Dan yang ketiga itu kelompok mencatat hal penting yang kalian dapat dalam doa Bapa kami. Oke, silakan. Ibu kasih waktu 7 menit. Kalian bahas dengan teman, silakan kerjakan. Kerjasama ya. Ayo. Harus kerjasama. Silakan kasih pendapat ke teman. Masalah apa yang kalian dapat? Silakan kerjakan. Silakan Anda buat masalah apa yang kalian dapat dari materi yang sudah kalian pelajari. Silakan. Sudah ada yang selesai? Oke, masih ada waktu. Masih ada waktu. Gimana? Silakan. Silakan memberikan informasi.
Oke, masih waktu 1 menit lagi. Ayo, tinggal 1 menit. Apa yang kalian dapat dari diskusi kalian? Oke, baik. Kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 2 sudah selesai. Ya, sudah selesai. Dipersilakan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil yang sudah didapat. Silakan berdiri. Kelompok 1. Kedua, saya akan membacakan hasil diskusi kami dari kelompok 1. Gak asik, gak keren, ibadahnya monoton. Kadang ibadah itu kayak cuma acara formalitas aja, Bu. Gak ada yang seru, cuma duduk diam terus dengar ceramah panjang, bosen banget. Kalau ada games atau kegiatan yang lebih interaktif, mungkin lebih asik. Teman-teman gak suka. Banyak teman saya yang gak pernah ibadah, doa atau baca Alkitab. Mereka bilang itu kuno atau gak gaul. Jadi saya agak takut dibilang aneh kalau ikut ibadah. Pengaruh teman sebaya itu kuat banget, Bu. Oke, kasih tepuk tangan untuk hasil dari. Bagaimana tanggapan dari kelompok 2 tentang hasil dari kelompok 1? Pertanyaan dari kelompok 2, silakan. Bagaimana caranya biar ibadah itu jadi lebih seru dan menarik buat anak SMP seperti kita? Nah, bagaimana? Silakan kasih waktu untuk menyiapkan 1 pertanyaan jawaban dari pertanyaan dari kelompok 2. Dipersilakan 1 menit waktu. 1 menit waktu Anda mempersiapkan jawaban dari kelompok 2. Oke, kelompok 1 sudah siap menjawab pertanyaan dari kelompok 2? Sudah siap? Sudah siap? Oke, silakan. Kelompok 1 menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Mungkin bisa pakai metode yang lebih modern dan interaktif. Bu, misalnya pakai games, musik, atau diskusi kelompok. Kalau ceramahnya juga bisa dibuat lebih singkat, padat, dan mudah dimengerti. Pasti lebih asik. Oke, beri tepuk tangan jawaban. Selanjutnya gimana kelompok 1 puas dengan jawaban dari kelompok puas? Oke, selanjutnya presentasi dari hasil kelompok 2. Nggak ngerti, maaf ya. Nggak paham hubungannya dengan kehidupan. Susah ngerti. Bu, apa
cara ibadah, berdoa atau membaca Alkitab. Jadi saya kurang dapat contoh yang baik. Kalau mereka rajin, mungkin saya juga akan lebih termotivasi. Bagaimana agar saya bisa lebih memahami manfaat ibadah, doa, dan membaca Alkitab dalam kehidupan sehari-hari? Oke, beri tepuk tangan. Ada pertanyaan dari kelompok 1? Ada Bu. Ibu, Pertanyaan dari kelompok 1 gimana? Oke, silakan. Ya, silakan. bagaimana agar saya bisa lebih memahami manfaat ibadah, doa dan membaca Alkitab dalam kehidupan sehari-hari? Ya, jawab pertanyaan dari kelompok 1. Diberikan kesempatan waktu untuk kelompok 2. Silakan diskusi dengan pertanyaan dari kelompok 1. 1 menit dari sekarang. Silakan Anda mempersiapkan jawaban. Ayo. Oke, persilakan kelompok 2 menjawab dari pertanyaan dari kelompok 1. Saya butuh penjelasan yang lebih sederhana dan relevan dengan kehidupan anak SMP, Bu. Contohnya, bagaimana cara menghadapi tekanan dari teman sebaya, mengatasi masalah di sekolah, atau menemukan jati diri. Kalau penjelasannya bisa dikaitkan dengan hal-hal yang saya alami sehari-hari, pasti lebih mudah dipahami dan diingat. Oke, beri tepuk tangan. Nah, selanjutnya kalian akan bahas tentang doa Bapa Kami. Silakan Anda kerjakan kelompok hasil dari doa Bapa Kami. Selanjutnya dari kelompok 1 akan membahas tentang hasil doa Bapa Kami. Doa Bapa Kami yang terdapat dalam Matius 6 ayat 9 dan 11 mengandung makna pujian terhadap Allah karena karyanya bagi dunia ini. Allah bukan hanya kudus tapi juga penuh kasih. Oleh sebab itu kita perlu memuji dan menghormatinya. Allah memberkati dan mencukupkan kebutuhan kita. Perhatikan kata secukupnya. Doa ini mengajarkan kita untuk tidak serakah, menghargai berkat makanan yang diberikan, dan mau berbagi dengan sesama. Oke, beri tepuk tangan kasih tentang doa Bapa Kami yang dalam Matius 6 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-11. Selanjutnya dari kelompok 2, Matius 6 ayat 12 sampai 13. Doa Bapa Kami dari kitab Matius 6 ayat 12 sampai 13. Ayat 12, ayat ini meminta pengampunan atas dosa-dosa yang telah dilakukan dan menegaskan bahwa kita harus mengampuni orang lain seperti yang kita harapkan dari Allah. Dengan mengampuni orang lain, kita menunjukkan bahwa kita juga telah menerima pengampunan dari Allah. Ayat 13, ayat ini
sini bukan hanya godaan untuk melakukan dosa, tapi juga kesulitan dalam cobaan hidup yang dapat menjatuhkan iman kita. Permohonan ini juga meminta Tuhan untuk melindungi kita dari pengaruh jahat. Oke, tepuk tangan. Ya, dengan hasil yang didapat dari kelompok 1 dan kelompok 2 tentang isi doa Bapa Kami, kita akan masuk pada kegiatan tugas mandiri. Jadi, semua siswa dipersilakan untuk masing-masing menyusun doa permohonan supaya Allah membimbing kita untuk hidup baik dan benar serta mampu melaksanakan tugas dan kewajiban di rumah dan di sekolah. Ibu kasih waktu 2 menit. Silakan masing-masing menulis doa permohonan masing-masing. Silakan tulis doa permohonan. Silakan menulis doa permohonan supaya Allah membimbing kita untuk hidup baik dan benar serta mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya di rumah dan di sekolah. Oke, silakan yang membuat doa. Silakan. Ya, silakan. Tahu tulis doa ya? Oke. Doa permohonan. Supaya Tuhan membimbing kalian dalam melaksanakan tugas tanggung jawab kalian sebagai siswa, sebagai remaja Kristen dalam melaksanakan tugas di rumah bahkan di sekolah. Oke, sudah ada yang selesai? Kalau sudah ada yang selesai, silakan dikumpul. Sudah, silakan dikumpul di depan. Nanti ibu yang periksa. Ayo. Yang lain gimana? Sudah selesai? Ayo. Gimana yang lain? Oke, terima kasih. Selanjutnya, yang lain? Oke, terima kasih. Ya, selanjutnya. Ayo. Ya. Ya. Oke. Oke,
bagaimana pentingnya berdoa. Karena berdoa itu sangat penting bagi setiap remaja Kristen. Selanjutnya, apa hambatan yang kalian hadapi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini? Ada hambatan? Oke, silakan. Hambatan yang kami rasakan yaitu terkendala dalam pembagian tugas oleh masing-masing kelompok. Oke, beri tepuk tangan. Kendala pembagian kelompok. Selanjutnya, apa kesimpulan pembelajaran hari ini? Jadi kesimpulan kita hari ini dalam kegiatan pembelajaran setiap beribadah, berdoa dan membaca Alkitab. Apa? Ada yang tahu? Silakan. Kesimpulan pertama apa? Membaca Alkitab, berdoa dan beribadah adalah cara sederhana untuk mengenal, berkomunikasi dan mengasihi Tuhan. Lakukan dengan tulus dan konsisten untuk merasakan pendamaian dan kekuatannya. Oke, beri tepuk tangan. Sangat penting orang berdoa itu beribadah. Setiap membaca Alkitab itu harus konsisten, harus tepat waktu, harus setiap waktu. Penting sekali remaja Kristen itu kita harus setia berdoa, setia membaca Alkitab dan rajin beribadah. Baik, jadi itulah kesimpulan kita pada hari ini. Dan hari ini kita akan menutup kegiatan kita atau pertemuan kita hari ini. Kita akan tutup dengan doa. Dipersilakan untuk satu siswa tutup doa. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus karena Engkau sudah lindungi kami belajar, karena sudah terlaksana dengan begitu baik. Sekarang kami mau pulang, lindungi kami perjalanan, boleh tiba di rumah dengan selamat. Dalam Yesus, haleluya, amin.